Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran fikih sudah memasuki pekan pertama, dan pada pekan pertama ini kita akan membahas tentang khitan. Ya, dalam pembahasan khitan ini nantinya Pak Rizky akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana atau seperti apa pengertian daripada khitan. Kemudian bagaimana sejarahnya, awal mula khitan ini ada. Khitan merupakan salah satu syariat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, berdasarkan dengan pada sabdanya, yaitu an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi memang Islam ini sangat menjunjung tinggi kebersihan, bahkan syariatnya pun mewajibkan kita untuk selalu dalam keadaan bersih. Khitan ini biasanya di Indonesia ini memang anak-anak itu dikhitan pada rentan usia 7 sampai 10 tahun. Ya, 7 sampai 10 tahun biasanya anak-anak di Indonesia itu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian, Pak Rizky yakin sudah dalam keadaan dikhitan atau sudah pernah dikhitan. Kemudian pertanyaan adalah, kenapa sih kita ini harus mempelajari atau harus belajar tentang khitan ini? Kenapa kita harus tahu ini? Nah, khitan di sini disyariatkan, ya. Syariat khitan ini pun dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari pendahulunya. Siapa pendahulunya? Yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian kepada keturunannya hingga Nabi Muhammad, dan sampailah kepada kita. Memang dilihat dari ilmu kedokteran, manfaatnya ini banyak sekali. Ya, dengan dikhitan, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, kemudian kita akan mencoba membahas tentang pengertian khitan. Pengertian khitan ini terbagi menjadi dua. Arti dari khitan ini terbagi menjadi dua. Ada arti secara bahasa, kemudian ada juga arti secara istilah. Nah, secara bahasa, khitan ini artinya adalah memotong. Diambil dari kata khotana, artinya memotong. Secara istilah, khitan adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulfah atau kuluf. Nah, ini anak-anak perlu tolong diingat, ya, harus diingat supaya tahu tentang pengertian secara bahasa dan secara istilah, sehingga kita tahu, kemudian kita mampu dan berani, bahkan bukan hanya berani tapi harus melaksanakannya. Kemudian ada sejarah khitan. Sejarah khitan ini berawal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dikhitan di usia 80 tahun. Nabi Ibrahim pertama dikhitan di usia 80 tahun, mendapatkan perintah dari Allah di usia 80 tahun beliau dikhitan. Kemudian beliau menyuruh kepada Nabi Ismail sebagai keturunannya, dikhitan pada saat itu menggunakan kapak atau pisau. Nah, kemudian kepada Ismail dan kepada umatnya, yang mana nantinya akan sampai juga kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ismail ini dikhitan di usia 13 tahun, ya, di usia 13 tahun. Nah, itu yang bisa Pak Rizky sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.